Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tetap semangat belajar meskipun masih belajar di rumah ya. Minggu ini kita masih melanjutkan yang kemarin mengenai bilangan bulat. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak mampu memahami konsep dan jenis-jenis bilangan bulat. Kedua, memahami konsep bilangan bulat. 3, membandingkan bilangan bulat. 4, memahami sifat-sifat bilangan bulat. Ya. Bilangan itu apa sih? Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Contohnya, sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Oke. Berapakah skor akhir pertandingan final bulu tangkis ganda putri di Olimpiade 2020? Baru semalam ya? Baru kemarin pagi berapa? 21.16 atau 21.19? Oke. Jawaban dari pertanyaan di atas merupakan angka atau simbol. Jadi 3 di sini, 21, 16. Ini disebut angka atau simbol bilangan. Jenis-jenis bilangan. Ada bilangan asli. Simbolnya N dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan asli ditambahkan 0 ya. Bilangan asli ditambahkan 0. Jadi namanya bilangan cacah. Yang ketiga, bilangan bulat dengan simbol Z merupakan gabungan dari bilangan cacah dengan bilangan negatifnya. Ini sebelum negatif 4, banyak banget. Kita tulis titik-titik saja. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan rasional atau disebut dengan Ki, yang merupakan gabungan dari seluruh bilangan bulat beserta dengan pecahannya. Contohnya itu ada pecahan setengah, seperempat. Berarti nanti bisa misalkan kita tulis negatif setengah, koma 0, koma setengah gitu. Yang kelima ada bilangan irasional, yaitu bilangan kebalikan dari rasional. Artinya dia yang tidak bisa dibuat menjadi pecahan. Lalu kita hanya berhenti di sini saja. Kita hanya belajar 3 ini ya, yang termasuk dalam bilangan bulat. Bilangan ke-4 sama ke-5 nanti akan anak-anak pelajari di tingkat yang lebih lanjut. Oh, masih ada bilangan real, yaitu bilangan gabungan dari rasional dan irasional. Ini nanti di kelas 8. Rasional sama irasional itu nanti di SMA. Bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat, masih ingat tadi apa? Gabungan dari bilangan negatif dengan bilangan 0 dan bilangan positif. Contoh, kita punya garis bilangan, kita bisa tulis di sini 0, lalu di sini 1, di sini negatif 1. Ingat apa? Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Yang Bu Guru gambar ini apa anak-anak? Masih ingat ini bentuk apa? Ya, benar. Garis bilangan. Garis ini akan membantu nanti jika anak-anak menemukan
suatu operasi yang masih membingungkan. Kita butuh bantuan garis bilangan. Membandingkan bilangan bulat. Tentukan tanda yang tepat, lebih besar atau lebih kecil untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Yang pertama, 546 dengan 78. Ini sudah kelihatan ya, besar mana? Besar yang ini ya, yang dicocok yang 78. Contoh kedua, 2571 dengan 2565. Ini ribuan sama ratusannya sama. Bedanya di mana? Puluhan, 7 sama 6. Besar mana? 7 ya. Jadi yang dicocok yang 2565. Negatif 10 dengan 0. Besar mana? Kalau angka 10 dengan 0 jelas besar 10 ya. Tapi ini ada negatifnya. Jadi pasti besar siapa? 0. Oke, sip. D. 115 negatif 115 dibandingkan dengan negatif 146. Besar mana anak-anak? Ingat tadi ke garis bilangan. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Jadi ini 146 kan di sini kalau negatif. Ya toh? Kalau positif, kalau yang 115 negatifnya di sini. Yang ada di sebelah kanan yang 115. Jadi 115 lebih negatif 115 lebih besar daripada negatif 146. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk penjumlahan, tandanya sama, maka jumlah angka, jumlahkan saja angkanya. Tandanya mengikuti soal. Contoh, 2 ditambah 5. Hasilnya berapa? 7. Jadi tandanya dia mengikuti soal, tandanya positif semua, maka jawabannya juga positif. Negatif 3 ditambah negatif 8. Jumlahkan angkanya, 3 ditambah 8 hasilnya 11. Tandanya mengikuti soal, karena di sini soalnya negatif ditambah negatif, jadi hasilnya negatif. Tanda beda, maka penyelesaiannya kurangkan angka besar dengan angka kecil dan tanda mengikuti angka yang paling besar. Contoh, negatif 5 ditambah 10. Kurangkan saja, kita cari selisihnya. 10 dikurangi 5. Berapa? Hasilnya 5. Nah, tandanya mengikuti angka yang besar karena yang paling besar 10, tandanya positif, berarti hasilnya positif 5. Contoh kedua, negatif 9 ditambah 3. Kita kurangkan angka 9 dengan 3. Sama dengan berapa? 6. Ingat, tanda mengikuti angka yang paling besar. Angka yang paling besar 9 ini negatif, jadi hasilnya negatif 6. Untuk pengurangan, ubah menjadi penjumlahan negatif. Contohnya, 4 dikurangi 9. Bisa kita tulis 4 ditambah negatif 9. Pakai cara yang tadi, tanda beda, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Selisih 9 dengan 4 adalah 5. Tandanya besar yang negatif 9. Tuh, angka besarnya negatif 9, berarti di sini tandanya negatif 5. Contoh yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 9. Ubah menjadi penjumlahan negatif. Berarti di sini sama, negatif 4 ditambah negatif 9. Ingat tadi yang atas, tandanya sama, sama-sama negatif, maka tinggal dijumlahkan lalu pakai tanda sesuai soal. 4 ditambah 9, 13, ditambahkan angka negatif di
depannya. Jika kurang ketemu negatif, maka tandanya menjadi positif. Contoh, negatif 5 dikurangi negatif 10. Ini soalnya berubah menjadi negatif 5. Negatif ketemu negatif plus 10. Sama dengan berapa? Sama kan soalnya? Hasilnya 5. Hanya berbeda bentuk ya, ternyata hasilnya sama. Contoh kedua, negatif 9 ditambah 3. Jadinya negatif 9 ditambahkan 3. Jadi ini negatif ketemu negatif hasilnya positif. Hasilnya berapa tadi? Negatif 6. Oke. Sifat-sifat pada bilangan bulat. Untuk penjumlahan, mempunyai sifat komutatif. Dibalik, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan kita punya 2 ditambahkan 5, itu hasilnya akan sama dengan 5 ditambahkan 2. Ya, sama-sama 7. Yang kedua, sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini misalkan kita tulis 2 tambah 5 ditambahkan 3. Hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 5 plus 3 ya. Ini 7 ditambah 3 sama dengan 2 ditambahkan 8. Hasilnya sama-sama 10. Ini disebut sifat asosiatif. Yang ketiga tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, bilangan asalnya ini 2 sama 5 itu bilangan bulat, maka hasil penjumlahannya A plus B juga bilangan bulat. Yang keempat, memiliki sifat identitas. A ditambah 0 sama dengan A, maka 0 disebut identitas penjumlahan. Jadi identitas di sini maksudnya berapapun nilainya, berapapun dijumlahkan atau berapapun dioperasikan, hasilnya akan menjadi dirinya sendiri. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1000 ditambahkan 0 hasilnya juga tetap 1000. Jadi tidak merubah nilainya. Jadi 0 ini disebut dengan identitas penjumlahan. Oke, yang ke-5, untuk inverse penjumlahan atau inverse itu disebut dengan juga kebalikan. A ditambah negatif A menghasilkan 0, maka negatif A disebut dengan inverse penjumlahan dari A. Jadi misalkan kita punya 5 ditambah negatif 5, hasilnya pasti akan sama dengan 0. 5000 ditambah negatif 5000, hasilnya juga pasti akan 0. Oke, paham ya? Untuk sifat-sifat bilangan bulat pada perkalian, yang pertama komutatif, sama dengan penjumlahan tadi, bersifat kebalikan. Yang kedua asosiatif, sama, bisa dibolak-balik, hasilnya sama, A kali B dikurung, dikerjakan dulu, dikalikan C, akan sama dengan nilainya A
dikalikan B dikali C di dalam tanda kurung. Yang ketiga memiliki sifat tertutup. Misal A dan B bilangan bulat, maka A dikalikan B juga menghasilkan bilangan bulat. Memiliki identitas A dikali 1 sama dengan A, maka 1 disebut identitas perkalian. 10 dikali 1, 10. 1000 dikali 1 juga tetap 1000. Inverse perkalian. Kebalikan dari perkalian itu adalah menggunakan 1 per ya. Jadi misalkan ini A kita punya 2, maka inverse dari 2 dikalikan inverse-nya itu adalah setengah. Ini hasilnya 1. Kemudian yang terakhir itu sifat distributif perkalian. Ini yang pertama terhadap penjumlahan. A dikalikan B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Untuk terhadap pengurangan, A dikali B min C sama dengan A dikali B dikurangi A dikalikan C. Contohnya, misalkan kita punya ini 2 dikalikan 5 ditambahkan 3. Maka sesuai dengan sifat distributif, bisa kita urai menjadi 2 dikalikan 5 ditambahkan 2 dikalikan 3. Ini 10, ini 6. 10 ditambah 6 hasilnya 16. Gini nggih. Yang pengurangan. Misalkan kita ganti ini tandanya menjadi pengurangan. 2 dikalikan 5 dikurangi 3. Bisa kita hitung 2 kalikan 5 dikurangi 2 kalikan 3. 10 dikurangi 6 hasilnya 4. Oke. Nah, ini merupakan sifat-sifat bilangan bulat yang mesti kita ketahui. Sekian dulu dari Bu Lucy. Selamat menyimak. Untuk tugas nanti Bu Lucy share di grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.